Sementara di perusahaan Deco Group, John memasuki sebuah ruangan kerja milik Devan. Dia langsung mengambil posisi duduk di sofa tunggal ruangan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. "Tumben, kau siang sekali datangnya. Sudah berasa ini perusahaan milikmu ya?" Teguran Devan tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptop. "Mau pecat? Silahkan pecat saja." John menimpali tak acuh sembari memainkan ponsel. "Sayangnya aku masih butuh otak cemerlangmu untuk keberlangsungan perusahaanku." Sejenak Devan menghentikan kegiatan dari laptop. Dia beralih mengambil beberapa dokumen dari setumpuk dokumen lain. John tak menimpali lagi. Dia sibuk memainkan ponsel, entah apa yang dia mainkan di ponsel itu untuk sekedar menghilangkan rasa jenuh berkecamuk dalam hati. Notifikasi pesan beruntun di ponsel John dari orang terdekatnya. Jemari tangannya segera mengklik untuk membuka isi pesan tersebut. "Hah?" Terpaku John melihat isi pesan dari adik sepupunya, yaitu Samuel, yang berisikan beberapa foto Mekaira tengah tersenyum ceria sembari memamerkan gantungan ponsel berkarakter kepala kucing. Isi pesan, "Samuel, aku sudah maju satu langkah lagi." Dia tersenyum bahagia loh saat aku memberikan benda kovel yang mirip dengan si momon yang disukai Mekaira. "Kami sudah terlihat seperti pasangan kekasih kan? Atau mungkin saja esok kami sudah resmi menjadi kekasih." Geraham John mengkerat geram saat membaca pesan itu. Perasaan panas mendidih mulai menjalar ke hati, menimbulkan warna kemerahan di pipi menahan api cemburu. "Shh, dia benar-benar serius menantangku," gumam John mencengkram ponsel dengan kuat melampiaskan kekesalan. Devan yang merasakan hawa dalam ruangan berubah merasa panas mencekam. Dia mengalihkan pandangan dari dokumen untuk melirik keadaan pria yang terduduk di sofa itu. "Oi, John, are you okay?" tanya Devan yang tak mendapat jawaban. "Oh my god, John." Kaget Devan begitu melihat penampilan pria di sofa tersebut. Kedua matanya melebar terkejut tak menyangka dengan apa yang dilihatnya. What happened? Kau Jonathan temanku kan?" Devan bertanya karena penampilan John saat ini cukup berantakan dengan wajah dipenuhi lebam biru dan tambalan plester memenuhi pipi, bibir, kening, dan hidung. Dengus John sebal. Dia menjawab dengan ketus sambil tangan sibuk mengetikkan sesuatu di layar ponsel. "Emang Anda pikir saya siapa?" Devan menghentikan kegiatan bekerja. Dia beranjak berdiri melangkah menghampiri pria di sofa itu untuk memastikan penglihatannya dengan jelas. "Tidak, daripada itu, ada apa dengan mukamu, John? Kenapa kau babak belur begini? Kau habis dikeroyok preman?" Pertanyaan beruntun penuh penasaran dari Devan seiring mengambil duduk di sofa tunggal seberang John. Pawangnya Aira," jawab John asal. Mendengar hal itu seketika gelak tawa keluar dari mulut Devan yang tahu siapa dalang di balik pemukulan John. "Maksudmu si Kevin?" Dia memang tak pernah berubah. Lirikan tajam penuh kekesalan dari John tak gencar menghentikan Devan yang terus menertawakannya. Berhenti tertawa. Tidak lucu. Nafas Devan sedikit terengah seiring tawanya mereda. Dia mengusap sudut mata yang berair akibat terlalu puas tertawa. "Jadi, apa penyebab kalian bertengkar? Sampai muka tampanmu gak bisa dikenali lagi, John?" John tampak terdiam sejenak, teringat lagi kejadian semalam tentang pertengkaran dia dengan Kevin. Juga percakapan dirinya dengan Samuel. Mereka memintaku untuk menjauhi Aira. "Hah?" Terpaku Devan menatap diam pada pria yang terlihat muram itu. "Tinggal menjauh saja. Kau sampai harus beradu tinju segala. Toh sedari awal juga kau dan sahabatnya Alita itu hanya sekedar partner kerja dalam sandiwara saja kan? Lagian rencanamu juga sudah berjalan mulus. Jadi tinggal lepaskan dan putuskan saja hubungan kerjasamamu dengannya sebelum pawangnya itu mengamuk lagi." Hela napas panjang keluar dari mulut John melepaskan perasaan nyeri dan mengganjal di hati. "Aku tidak bisa melakukannya."
Eh, lagi-lagi Devan terdiam menatap mencerna dari ucapan sahabatnya itu. Bukannya dia waktu itu berencana ingin melepaskan gadis itu setelah semua misinya selesai. Apa mungkin dia... Batinnya menatap memincing curiga. John, kau tidak akan melepaskan gadis itu? John kembali menghembuskan napas sedikit kasar. Dia menatap ke arah lain, menatap perasaan yang kembali berkecamuk dalam hati. Kau, sudah kuperingatkan kan? Jangan mempermainkan dia. Hatiku menginginkannya. Celetuk John memotong ucapan Devan. Yang seketika membuat lelaki itu tertegun. Dia merasa shock dengan apa yang didengarnya. Dia mengatakan menginginkannya kan? Apa itu artinya si galau abadi ini telah membuka hatinya? Batin Devan menyimpulkan sendiri, merasa senang dengan perubahan yang tak terduga ini. Tapi sepertinya itu tak akan mudah. Kembali John bergumam yang masih tertangkap jelas oleh telinga Devan. Kenapa? Kau kan tinggal menjadikan dia kekasih aslimu. John membenarkan posisi duduk, menyenderkan punggung ke badan sofa. Adik sepupuku dan si bocah liar itu. Mereka juga menginginkan hal yang sama denganku. Hah? Kalau si pawang Kevin sih emang betul. Tapi terjeda sejenak, alis Devan berkerut heran menatap tak percaya. Adik sepupu? Maksudmu Samuel? Memang siapa lagi sepupuku selain dia? Kau bercanda ya? Anak itu kan punya selera tinggi tentang wanita. Bahkan dulu primadona kampus dan anak putri dari presiden negara X saja dia menolaknya dengan sadis. Mana mungkin selera dia jadi turun pada gadis sederhana seperti sahabatnya Lita. Tawa ketidakpercayaan tergambar jelas di wajah Devan, merasa mustahil dengan apa yang didengarnya. John melirik tajam pada pria bernama Devan itu. Gadis sederhana? Jadi menurutmu Aira gadis berlevel rendah yang tak pantas dilirik? Devan menggaruk pelipis, merasa telah salah bicara. Dia tersenyum mengkikuk, melirikkan mata menghindari tatapan tajam nan dingin dari John. Sepertinya dia benar-benar sudah menyukai sahabatnya Lita. Sampai sensitif begini. John menghela napas pelan sebelum kembali berucap. Kali ini adik sepupuku benar-benar menyukai gadis sederhana itu. Dan bahkan menantangku. Hah? Lagi-lagi Devan kembali terlongo, terkejut tak percaya. Seriusan? Yang benar saja. Bagaimana bisa? Gimana ceritanya dia bisa suka sama sahabatnya Lita? Selama ini kan dia selalu mengabaikan para gadis yang mengejarnya. Tak penting kenapa dia bisa menyukai gadis itu. Terjeda sejenak, John menatap layar ponsel dan mendial sebuah nomor di ponsel. Lalu memberikan ponsel tersebut ke Devan. Yang terpenting sekarang kau hubungi istrimu. Dan tanyakan apa si momon itu bagi Aira. Hah? Lagi-lagi Devan terpaku diam, bingung dan heran. Dia hanya menurut saja menerima ponsel John yang sudah tersambung panggilan ke Alita. Kau yakin menyuruhku menanyakan hal aneh seperti itu? Yang dibalas tatapan serius dari John. Membuat Devan pasrah menuruti, memanggil Alita untuk mengobrol soal kesukaan gadis yang bernama Mekaira. Sementara menunggu Devan yang sedang berbicara dengan Alita di telepon, John sudah kembali berpikir menyusun rencana agar bisa mengikat Mekaira di sisinya.